Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Orang yang memandikan syaratnya harus sejenis atau semahram atau memiliki hubungan suami istri, mempunyai keahlian dan sifat amanah. Tempat memandikan jenazah harus sepi, tertutup, dan tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang berkepentingan, kemudian diberi kewangi-wangian. Etika memandikan: haram melihat aurat mayit sembarangan, wajib memakai alas tangan jika menyentuh aurat mayit, dan sunnah memakai alas ketika menyentuh selain aurat mayit. Mayit dimandikan dengan keadaan tertutup, disunahkan menutup wajah mayit selama proses pemandian. Kemudian disunahkan memakai air dingin, kecuali keadaan cuaca dingin disunahkan memakai air hangat. Selanjutnya, tata cara memandikan. Batas minimal memandikan jenazah. Yang pertama, menghilangkan najis pada tubuh mayit. Yang kedua, mengguyurkan air secara merata keseluruhan tubuh mayit dan masuk bagian dalam kemaluan mayit yang sudah tidak perawan yang tampak ketika ia jongkok, dan juga harus bagian dalam kemaluan laki-laki yang belum dikhitan, atau jika terdapat najis membandel atau tidak memungkinkan memandikan jenazah, maka cukup ditayamumin saja. Selanjutnya, minimal kesempurnaan memandikan jenazah, yaitu yang pertama, kedudukan mayit dengan mendudukkan mayit dengan posisi agak condong ke belakang. Yang kedua, perut mayit diurut dengan tangan secara perlahan dan berulang-ulang supaya kotorannya keluar. Yang ketiga, mayit diletakkan kembali ke posisi terlentang, kaki dimiringkan ke arah kiri. Yang keempat, membersihkan kubul dan dubur mayit menggunakan tangan kiri yang beralas kain. Yang kelima, membersihkan gigi mayit serta kedua lubang hidungnya. Yang keenam, mewudukan mayit seperti wudu orang yang hidup. Niat mewudukan mayit laki-laki: Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a masnuna lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan niat mayit perempuan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lil masanuna lihadihil mayyiti lillahi ta'ala. Ketujuh, mengguyurkan air sabun ke seluruh bagian kanan jasad mayit, kemudian dilanjutkan bagian kirinya. Yang kedelapan, mengguyurkan air murni ke seluruh bagian kanan mayit sebagian guyuran sebelumnya. Yang sembilan, mengguyur seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampuri sedikit kapur barus. Yang kesepuluh, pada basuhan yang terakhir disunahkan membaca niat yang berbunyi: niat memandikan jenazah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lihadal mayyiti lillahi ta'ala. Sedangkan niat memandikan jenazah perempuan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lihadihil mayyitati lillahi ta'ala. Tata cara sholat jenazah perempuan dan laki-laki. Yang pertama, membaca niat. Untuk niat sholat jenazah perempuan: Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati farada kifayati imama atau ma'muma lillahi ta'ala. Sedangkan jenazah laki-laki: Usolli ala hadhil mayyiti arba'a takbirati farada kifayati imama atau ma'muma lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama sholat jenazah. Dan yang kelima, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Doa untuk jenazah laki-laki: Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan untuk jenazah perempuan: Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha.
Selanjutnya membaca doa berikut setelah takbir keempat. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Ya, untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa'fir lana wa laha. Yang kedelapan, tata cara sholat jenazah ditutup dengan mengucap salam sembari memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengkafani mayat. Yang pertama, perlengkapan: meja atau sejenisnya, kapas, kapur barus atau kapur wangi, minyak wangi. Yang kedua, untuk mayat laki-laki diperlukan 3 potong kain kafan atau mori, serta juga bisa ditambah gamis atau baju kurung dan imamah atau surban. Yang ketiga, untuk mayat perempuan dan kutsa yang statusnya laki-laki atau perempuannya belum jelas, diperlukan 2 potong kain kafan atau mori, gamis, tapeh, dan kerudung. Yang keempat, beberapa utas tali dari kain. Cara mengkafani. Yang pertama, kafan yang paling baik serta paling lebar dibeber dahulu di atas tali pingkat. Yang kedua, setiap lapis kain kafan dipercikkan minyak wangi dan ditaburi kapur barus yang ditumbuk. Yang ketiga, mayat diletakkan telentang di atas lapisan kain kafan. Yang keempat, kedua tangan mayat disedekapkan di antara dada dan pusar dengan posisi tangan kanan menumpang tangan kiri. Yang kelima, di antara 2 pantat mayat diberi kapas yang sudah dipercikkan minyak wangi dan ditaburi kapur barus. Yang keenam, menutup semua lubang yang ada pada tubuh mayat, baik yang asal maupun yang baru, serta ketujuh anggota sujud dengan menggunakan kapas. Yang keenam, lapisi kapas yang paling atas yang sebelah kiri mayat diselimuti dengan tubuh mayat sampai menutup seluruh tubuhnya. Yang kedelapan, lapisan kafan yang paling atas sebelah kanan mayat diselimutkan ke tubuh mayat sampai menutupi seluruh tubuhnya. Yang kesembilan, setelah selesai kemudian diikat di bawah kaki, perut, dan atas kepala agar kafan tidak terlepas atau udar saat jenazah diusung. Yang 10, keterangan di atas cara mengkafani mayat laki-laki. Sedangkan cara mengkafani mayat perempuan yaitu: 1. Dipakaikan tapih yang diikat di antara pusar dan dada. Yang kedua, dipakaikan gamis. Yang ketiga, dipakaikan kerudung yang bisa menutup kepala. Yang keempat, dikafani dengan 2 lapis kafan, caranya seperti halnya mayat laki-laki. Yang kelima, diikat pada bagian bawah kaki, perut, atas kepala, serta pada mayat laki-laki dan tambah pada bagian dada atau payudara. Selanjutnya, tata cara ini adalah tata cara yang lebih sempurna dalam mengkafani mayat laki-laki dan perempuan. Cara membuat gamis. Kain kafan dilubangi pada bagian tengahnya, bisa dengan melipat kain ke arah bawah atau menyamping, lalu dipotong sudutnya, serta bagian depan dada digunting sedikit. Catatan, untuk mayat laki-laki tidak boleh menggunakan sutra. Yang kedua, haram menulis ayat-ayat Al-Quran atau asma-asma Allah pada kafan yang memakai sesuatu yang dapat meninggalkan bekas. Cara mengkafani mayat. Yang pertama, perlengkapan: meja atau sejenisnya, kapas, kapur barus atau kapur wangi, minyak wangi. Yang kedua, untuk mayat laki-laki diperlukan 3 potong kain kafan atau mori, serta juga bisa ditambah gamis atau baju kurung dan imamah atau surban. Yang ketiga, untuk mayat perempuan dan kutsa yang statusnya laki-laki atau perempuannya belum jelas, diperlukan 2 potong kain kafan atau mori, gamis, tapeh, dan kerudung. Yang keempat, beberapa utas tali dari kain. Cara mengkafani. Yang pertama, kafan yang paling baik serta paling lebar dibeber dahulu di atas tali pingkat. Yang kedua, setiap lapis kain kafan dipercikkan minyak wangi dan ditaburi kapur barus yang ditumbuk. Yang ketiga, mayat diletakkan telentang di atas lapisan kain kafan. Yang keempat,
Kedua tangan mayit disedekapkan di antara dada dan pusar dengan posisi tangan kanan menumpang tangan kiri. Yang kelima, di antara dua pantat mayit diberi kapas yang sudah dipercikkan minyak wangi dan ditaburi kapur barus. Yang keenam, menutup semua lubang yang ada pada tubuh mayit, baik yang asal maupun yang baru, serta ketujuh anggota sujud dengan menggunakan kapas. Yang keenam, lapisi kapas yang paling atas yang sebelah kiri mayit diselimuti dengan tubuh mayit sampai menutup seluruh tubuhnya. Yang kedelapan, lapisan kafan yang paling atas sebelah kanan mayit diselimutkan ke tubuh mayit sampai menutupi seluruh tubuhnya. Yang kesembilan, setelah selesai kemudian diikat di bawah kaki, perut, dan atas kepala agar kafan tidak terlepas atau udar saat jenazah diusung. Yang 10, keterangan di atas cara mengkafani mayit laki-laki, sedangkan cara mengkafani mayit perempuan yaitu 1. Dipakaikan tabih yang diikat di antara pusar dan dada. Yang kedua, dipakaikan gamis. Yang ketiga, dipakaikan kerudung yang bisa menutup kepala. Yang keempat, dikafani dengan 2 lapis kafan, caranya seperti halnya mayit laki-laki. Yang kelima, diikat pada bagian bawah kaki, perut, atas kepala, serta pada mayit laki-laki dan tambah pada bagian dada atau payudara. Selanjutnya, tata cara ini adalah tata cara yang lebih sempurna dalam mengkafani mayit laki-laki dan perempuan. Cara membuat gamis. Kain kafan dilubangi pada bagian tengahnya, bisa dengan melipat kain ke arah bawah atau menyamping, lalu dipotong sudutnya, serta bagian depan dada digunting sedikit. Catatan, untuk mayit laki-laki tidak boleh menggunakan sutra. Yang kedua, haram menulis ayat-ayat Al-Quran atau asma-asma Allah pada kafan yang memakai sesuatu yang dapat meninggalkan bekas.